Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dan mudahan semua kita kelak berkumpul di dalam surga. Amin. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan mengkaji kitab fikih sunnah yang ditulis oleh salah satu ulama Al-Azhar di Mesir, yaitu As-Sayyid Sabiq, dengan kitabnya yang sangat terkenal, kitab fikih sunnah. Jadi ini akan menjadi rujukan dan referensi kita pada pengajian-pengajian ke depan. Dan malam hari ini kita akan mulai mengkaji dari bab sholat. Walaupun bab pertamanya tentang taharah, nanti sambil menyusul kita langsung ke yang inti-inti saja dalam kajian kita mulai malam ini dan ke depannya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ila yaumiddin. Sayyid Sabiq mengatakan, as-salatu ibadatun tatadammanu aqwalan wa af'alan makhsusan muftatahatun bi takbirillahi ta'ala mukhtatamatun bitaslimi. Jadi salat, jamaah rahimakumullah, adalah satu ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan tertentu dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kita semua mengetahui tentang perkataan-perkataan tertentu, perbuatan-perbuatan tertentu dalam sholat, sehingga nanti kita akan mengetahui, misalnya ketika ada orang sholat di dalam rumahnya, lalu semua pintu terkunci, lalu datang tamu mengucapkan salam, misalnya mengucapkan assalamualaikum, apakah boleh dia menjawab salamnya ketika si tuan rumah sedang sholat? Apakah boleh dia mengatakan waalaikumsalam? Ya, itu nanti akan salah satu menjadi kajian kita. Begitu juga misalnya ketika seseorang bersin, misalnya sedang sholat berjamaah, lalu ada seseorang yang bersin, misalnya di sampingnya, dan mengucapkan alhamdulillah setelah dia bersin. Nabi mengatakan dalam hadisnya bahwa kita kalau mendengar saudara kita bersin dan mengucapkan alhamdulillah, wajib hukumnya mendoakannya dengan mengatakan yarhamukallah. Ini wajib hukumnya. Kalau ada saudara kita bersin mengucapkan alhamdulillah setelah dia bersin itu, maka siapapun yang mendengarnya fardu ain, wajib hukumnya secara individu mendoakan orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah itu dengan yarhamukallah. Tapi apakah di dalam sholat ketika ada yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, kita semua yang mendengarnya, apakah wajib mendoakan dengan mengatakan yarhamukallah ataukah tidak? Ya, ini juga tentu nanti
menjadi satu di antara kajian kita ke depannya. Dengan mengetahui definisi ini, jamaah rahimakumullah, bahwa definisi sholat beberapa perkataan tertentu, beberapa perbuatan tertentu. Artinya bahwa ketika kita sudah mulai takbir, maka berarti kita telah masuk dalam alam sholat. Maka berarti kita telah masuk dalam alamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berarti kita tidak boleh berbicara dengan pembicaraan di luar pembicaraan sholat. Tidak boleh melakukan gerakan dengan gerakan di luar gerakan-gerakan sholat. Karena hampir semua ulama mazhab yang 4 mendefinisikan sholat dengan definisi yang sama, yaitu beberapa perkataan tertentu dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jamaah rahimakumullah, manzilatuha fil Islam. Bagaimana kedudukan sholat dalam Islam? Kata Said Sabiq, walis sholati fil Islami manzilatun la ta'diluha manzilatu ayati ibadatin ukhra. Bahwa kedudukan sholat dalam Islam, dia memiliki satu tempat, satu posisi yang tidak bisa tergantikan oleh ibadah-ibadah yang lain dalam Islam. Ini artinya apa? Perhatikan jamaah rahimakumullah. Kalau dalam haji kita mengenal ada istilah badal haji. Bahkan ada istilah badal umroh. Orang yang mampu tapi kemudian karena terjadi sesuatu tidak mampu melaksanakan ibadah haji, dia boleh dibadalkan oleh orang lain, terutama yang sudah pernah mengerjakan ibadah haji. Ibadah puasa kata Nabi, man mata wa alaihi siyamu Ramadan sama anhu waliyuhu. Siapa yang puasa Ramadan, ada yang belum ia kerjakan dari puasa Ramadan itu. Entah karena sakit, terutama sakit dalam istilah para ulama, jamaah rahimakumullah, sakit itu ada 2. Ada maradun yurja buruhu, sakit yang masih ada harapan sembuhnya. Ada maradun la yurja buruhu, ada sakit yang tidak ada harapan sembuhnya. Kalau misalnya seseorang sakit di bulan Ramadan, kemudian ia tidak berpuasa, padahal kata dokter, ini sakit masih ada harapan sembuhnya. Ia tidak berpuasa, tapi kemudian ia meninggal dunia. Maka kata Nabi, siapa yang ada qada Ramadan yang ia tinggalkan, lalu kemudian ia meninggal sebelum ia sempat mengqadanya, maka ia boleh digantikan puasa itu oleh keluarganya. Puasa haji boleh dibadalkan. Tetapi kalau sholat, jamaah rahimakumullah, itu tidak ada badalnya. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Tidak boleh dikodokkan. Bahkan, perhatikan jamaah rahimakumullah, dalam pandangan 4 ulama mazhab, baik itu Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali, sebenarnya sholat itu tidak ada istilah harus membayar fidyah. Kalau dalam pandangan 4 mazhab yang sesungguhnya ini. Imam Al-Baihaqi salah satu ulama dalam mazhab Syafi'i, beliaulah yang berijtihad pertama kali. Ketika ada keluarganya yang sakit kemudian tidak bisa melaksanakan sholat karena sakitnya, beliau memfidyahkan satu sholat yang ditinggalkan itu dengan membayar satu, kalau istilah kita itu satu mud ya, dari makanan pokok. Satu mud itu kalau dihitung sekarang itu sekitar 0,75, belum sampai 1 kilo. Satu sholat yang ditinggalkan, dan itu Al-Imam Al-Baihaqi, salah satu ulama dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab yang 4 sebenarnya
Tidak ada istilah mut itu. Karena memang sholat tidak tergantikan. Sholat tidak bisa dibadalkan. Sholat tidak bisa dibayarkan. Ya, karena sholat merupakan ibadah pribadi yang secara vertikal langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tidak bisa digantikan, dibayarkan dengan alasan apapun juga. Inilah hakikatnya pandangan ulama 4 mazhab. Adapun yang kita dengar sekarang misalnya ada istilah difidyahkan, itu pandangan ijtihad dari salah satu ulama mazhab Syafi'i, namanya Al-Imam Al-Baihaqi. Apakah boleh kita laksanakan? Tentu ini ijtihad, jamaah rahimakumullah. Kalau kita niatkan untuk sedekah, pahalanya untuk si mayit, misalnya satu sholatnya kita sedekahkan dengan bayar 1 mud, atau misalnya 1 kilo beras dalam hitungan modern, maka ketika diniatkan sedekah itu untuk si mayit, insya Allah pahalanya sampai kepada si mayit. Karena dalam kaidah yang sering disampaikan dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, mohon maaf mazhab Hanafi, kullu ma yunwa 'alal mayyiti wasal, bahwa setiap yang diniatkan untuk yang sudah meninggal itu insya Allah pahalanya sampai kepada orang yang meninggal itu. Apapun yang diniatkan, ya. Selama itu diniatkan pahalanya untuk si mayit, insya Allah pahalanya sampai, terutama hal-hal yang sifatnya sedekah. Tetapi kalau sholat, dia sebenarnya tidak bisa digantikan dan tidak bisa dibayarkan. Fahiya imaduddin alladzi la yaqumu illa bihi. Kata Sayyid Sabiq, salat itu adalah tiangnya agama yang tidak bisa berdiri agama ini kecuali dengan menghidupkan dan melaksanakan dan membuat tiang itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-shalah wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fisabilillah wa hiya awwalu ma aujabahu Allah Ta'ala minal ibadah." Ra'sul amri al-Islam. Perhatikan jamaah rahimakumullah, Nabi mengatakan, tentu ini dalam keyakinan kita orang Islam. Nabi bersabda, Ra'sul amri al-Islam. Induk dari segala urusan itu adalah al-Islam. Karena apapun yang dilakukan, kebaikan sosial apapun dilakukan oleh seorang manusia, kalau dia tidak beragama Islam, itu ditolak. Ya, apapun yang dilakukan. Mau dia menyumbang untuk kemanusiaan, untuk orang-orang yang kelaparan. Kalau dia tidak beragama Islam, dalam keyakinan Al-Quran dan pandangan kita umat Islam, itu semua tidak ada artinya. Saya mohon maaf, jamaah rahimakumullah, ketika saya sedang menyampaikan ceramah di Jenewa, di Eropa, di negara Switzerland, saya berbicara tentang surga dan neraka. Tiba-tiba ada seorang jamaah berdiri, lalu dia mengatakan, apakah Anda ingin mengatakan bahwa Bunda Teresa itu berada di neraka? Kita semua mengenal Bunda Teresa. Bunda Teresa adalah seorang aktivis kemanusiaan yang pernah mendapatkan hadiah Nobel dari PBB. Nobel itu adalah hadiah tertinggi kelas internasional. Dia mendapatkan hadiah Nobel itu karena aksi kemanusiaan membantu orang-orang Afrika yang kelaparan. Jutaan, miliaran, bahkan mungkin triliunan uang yang dia infakkan untuk membantu kemanusiaan di Afrika, yaitu orang-orang yang kelaparan. Sehingga kemudian dia diberikan reward, diberikan penghargaan oleh PBB dengan hadiah Nobel. Nah kemudian saya ditanya, apakah Anda mau mengatakan bahwa Bunda Teresa itu berada di neraka? Saya bilang bukan saya yang mengatakannya.
tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dalam Al-Qur'an. Pertama, perhatikan jamaah di surat Al-Ghasyiyah. Ayatnya sangat terkenal, biasa kita dengar para imam baca ayat ini. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khasyiyah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah, kata Allah. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari kiamat? Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khasyiyah. Setelah hari kiamat itu, kata Allah, nanti akan banyak wajah-wajah yang tertunduk lesu. Kenapa? Wujuhu yawma idzin khasyiyah. Amilatun nasibah. Mungkin wajah-wajah yang tertunduk lesu itu, dulu waktu di atas dunia, banyak pekerjaan-pekerjaan sosial yang dia lakukan, yang menghabiskan uang, menghabiskan tenaga. Itu makna amilatun nasibah. Capek-capek dia menghabiskan uangnya untuk kemanusiaan, menjadi relawan. Tapi ujung-ujungnya apa kata Allah? Tasla naran hamiyah. Ujung-ujungnya justru dia masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Bahwa orang-orang yang tidak beragama Islam, orang-orang yang tidak beriman, kelak begitu di akhirat, aksi-aksi kemanusiaan, bantuan-bantuan sosial yang mungkin dulu pernah dia lakukan di atas dunia. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura, kata Allah. Aksi-aksi kemanusiaan yang menjadi relawan dan sebagainya itu, kata Allah, ja'alnahu haba'an mansura. Itu nanti akan menjadi ibarat debu-debu yang berterbangan tanpa makna dan tanpa guna. Itulah sebabnya Nabi mengatakan dalam hadis ini, Ra'sul amri al-Islam. Bahwa induk dari segala urusan manusia di atas dunia ini adalah al-Islam. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena menjadikan kita menjadi orang-orang yang beragama Islam. Kenapa? Jamaah rahimakumullah. Mohon maaf. Saya sering menyampaikan dalam kajian-kajian saya bahwa kalau orang-orang non-muslim itu dia khalidina fiha abada. Dan Allah selalu menyebut dalam Al-Quran ketika Allah berbicara tentang neraka. Coba lihat ayat-ayat Al-Quran ketika Allah berbicara tentang neraka. Allah selalu menutupnya dengan mengatakan, U'iddat lil kafirin. Bahwa neraka ini kami persiapkan untuk orang-orang kafir, kata Allah. Ya. Selalu Allah mengatakan bahwa neraka itu dipersiapkan untuk orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Orang-orang yang tidak beragama Islam, orang-orang yang tidak mau beriman. Tetapi, jadi kalau orang-orang non-muslim itu Allah siapkan neraka, tapi bukan berarti kemudian yang masuk neraka itu hanya orang-orang kafir saja. Bisa jadi dari kalangan umat Islam, itu ada yang masuk neraka. Yang tidak pernah sholat, yang tidak pernah puasa, yang tidak pernah beribadah dalam hidupnya, itu masuk neraka. Cuma bedanya kalau yang non-muslim ini khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Lah kalau yang muslim itu dia tidak kekal di dalam neraka. Karena nanti Allah akan katakan kepada malaikat penjaga neraka, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala habatin minal iman. Keluarkan dari neraka orang-orang yang masih dalam hatinya walaupun sebesar biji zarrah itu ada iman, keluarkan. Ya, enggak kekal mereka. Maka saya sering mengibaratkan, mohon maaf, jamaah rahimakumullah. Jadi kalau ada orang Islam masuk neraka itu, na'udzubillahi min dzalik, itu ibarat, ya, saya sering mengibaratkan begini. Kalau dulu sebelum ada mesin cuci, mesin-mesin yang canggih-canggih untuk mencuci, biasanya kita kalau punya pakaian kotor, itu misalnya banyak dakinya, banyak nodanya,
kita masukkan ke dalam ember. Lalu embernya kita siramin air. Air kemudian kita masukkan rinso. Lalu kadang kita rendam. Kadang sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau malas kadang seminggu. Ya, kita rendam. Lalu kita kucek-kucek. Setelah kita kucek-kucek, baru kemudian kita bilas dengan air yang bersih. Lalu kemudian kita jemur, kita setrika, lalu baru masuk lemari. Nah, umat Islam, na'udzubillah, kalau ada yang masuk neraka, itu seperti jemuran tadi itu. Ya, dimasukkan dulu ke dalam neraka, dicuci dosa-dosanya, mungkin ada yang dikucek-kucek dulu di sana, lalu kemudian disetrika, setelah itu dijemur dengan panasnya api neraka, baru dimasukkan ke dalam lemari, baru dimasukkan ke dalam surga. Ya. Tapi jangan pernah ada yang berniat untuk mencoba-coba, toh kita juga nanti pada akhirnya masuk surga. Udahlah biar tahu rasanya gitu. Mampir dulu sebentar, jangan. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul 'adzab." Setiap kulit-kulit mereka, badan mereka, bodi mereka hancur oleh api neraka, kata Allah, kami ganti dengan yang baru terus seperti itu. Agar kiranya mereka betul-betul merasakan bagaimana pedihnya siksa api neraka. Jadi jangan pernah berniat untuk coba-coba. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Dulu, mohon maaf, jamaah rahimakumullah, saya ada punya teman. Waktu saya masih SD. Ada bintang film terkenal zaman itu, namanya Meriam Bellina. Ya, ada teman saya waktu SD saking mengidolakan artis Meriam Bellina ini, dia mengatakan enggak apa-apalah saya masuk neraka, yang penting ketemu dengan Meriam Bellina, katanya. Masya Allah. Di neraka itu enggak ada lagi orang inges, karena semuanya sudah jadi lenes. Ya. Jadi jangan berniat masuk neraka mau ketemu artis, karena nggak ada lagi orang cantik di neraka. Na'udzubillahi min dzalika. Jadi jamaah rahimakumullah, ra'sul amri al-Islam. Induk pusat dari segala urusan manusia ini itu adalah al-Islam. Kalau nggak Islam, nggak ada artinya. Maka pantas Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, kata Allah, lan yuqbala minhu, tidak akan pernah diterima agama itu, apapun namanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Maka ketika Allah mengatakan dalam ayat yang lain di surat Ali Imran, "Innad dina indallahil Islam." Perhatikan jamaah, "Innad dina indallahil Islamu." Nanti saya mau terjemahkan ayat ini dengan terjemahan yang benar. Karena terkadang ada orang-orang yang menerjemahkan ayat ini dengan pemahaman yang liberal. Jadi terjemahan yang aslinya, sesungguhnya agama yang diakui, yang diredoi di sisi Allah itu hanya satu, yaitu al-Islam. Itu terjemahan yang benar. Ada sebagian orang-orang liberal mengatakan apa? Dia terjemahkan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya sikap keberagamaan yang benar di sisi Allah adalah al-Islam, yaitu sikap menyerahkan diri secara totalitas kepada Tuhan. Ya, dia ingin mengatakan bahwa semua agama itu sama, apapun namanya, selama dia memiliki sikap menyerahkan diri secara totalitas. Karena Islam secara bahasa, salah satu maknanya adalah al-istislam, yaitu berserah diri kepada Tuhan. Maka siapapun manusia yang berserah diri kepada Tuhan, itulah sikap beragama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia menerjemahkan seperti ini, dia ingin meniadakan kata al-Islam itu sebagai nama sebuah agama.
tapi dia terjemahkan dengan makna bahasa Arab, di mana salah satu makna dari al-Islam itu adalah penyerahan diri secara totalitas kepada Tuhan. Ya. Mohon maaf, jamaah rahimakumullah, karena saya teringat sesuatu saat ini sedang heboh dunia dengan kejadian bagaimana agresi Israel ke Gaza. Jadi kadang ada orang-orang yang berpikiran liberal, dia maknakan ayat yang pertama di surat Al-Isra, yang mana Allah mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Perhatikan jemaah, ada orang-orang bahkan di kalangan orang Islam yang menerjemahkan ayat ini dengan mengatakan maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di suatu malam dari Masjidil Haram, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perhatikan, dari Masjidil Haram menuju ke masjid. Dia tidak menyebutnya dengan nama Masjidil Aqsa, tapi dengan masjid yang jauh. Karena Aqsa dalam bahasa Arab maknanya jauh. Lalu dia mengatakan apa? Tidak mungkin Masjidil Aqsa yang disebut oleh Allah di ayat pertama surat Al-Isra yang dimaksudkan adalah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Karena jaraknya dengan Masjidil Haram itu tidak terlalu jauh. Pasti ada masjid yang lain, kata mereka. Jadi bukan Masjidil Aqsa yang sekarang diperbutkan oleh umat Islam dan orang-orang Yahudi. Seolah-olah dia ingin melakukan semacam doktrin. Hei umat Islam, kalian nggak perlu ribut-ribut bela Palestina. Nggak usah ribut-ribut kalau Masjidil Aqsa diambil oleh orang Yahudi. Karena yang dimaksud oleh Allah dalam Masjidil Aqsa di ayat pertama surat Al-Isra itu bukan Masjidil Aqsa yang sekarang berada di Palestina. Karena Aqsa dalam bahasa Arab maknanya jauh. Ya, ini pemahaman-pemahaman di mana kita terkadang digiring untuk seolah-olah tidak ikut-ikutan membela Masjidil Aqsa yang saat ini berada di Palestina. Padahal Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid, al-Masjidil Haram wa Masjidi hadza wa Masjidil Aqsa. Perjalanan yang sangat-sangat kalian dianjurkan, wahai umat Islam, kata Nabi. Untuk kalian lakukan perjalanan itu, hanya boleh untuk kalian betul-betul, bahkan bila perlu punya rumah, punya sawah, punya tanah, boleh dijual. Hanya untuk sampai ketiga masjid yang disebut oleh hadis Nabi dalam hadis ini. Perjalanan yang kalian sangat-sangat dianjurkan untuk melakukan perjalanan hanya boleh ketiga tempat, kata Nabi. Al-Masjidil Haram, pertama Masjidil Haram, yang kedua wa Masjidi hadza, masjidku ini, Masjid Nabawi yang ada di Madinah, wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa itu ya yang ada di Palestina sekarang itu, jemaah. Kalau dikatakan Masjidil Aqsa diterjemahkan dengan masjid yang jauh, lalu masjid yang mana? Apa masjid Pancasila ini? Ya, Masya Allah. Jadi kadang ada saudara-saudara kita yang berpikiran liberal dengan kemampuan memahami bahasa Arab, itu terkadang dipakai untuk hal-hal yang Masya Allah, kita terkadang sampai tidak habis pikir kenapa mereka menerjemahkan dengan terjemahan-terjemahan yang bebas seperti itu. Maka itulah pentingnya hadir para ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang istiqomah, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah yang betul-betul memahami Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang Allah ajarkan dan Rasulullah ajarkan kepada para sahabat umat dan dipahami oleh para salafun as-salih. Jadi jamaah rahimakumullah, ra'sul amri al-Islam. Inti, pusat, induk dari segala sesuatu itu adalah al-Islam. Wa amuduhu as-salat. Dan tiang dari Islam itu, kata Nabi, adalah as-salat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah.
Ya, perhatikan jamaah, mohon maaf, kita pahami hadis ini dengan pemahaman yang benar. Memahami jihad itu harus dengan pemahaman yang benar. Jangan hanya modal semangat. Karena beragama itu tidak boleh dengan nafsu, tapi beragama itu harus dengan ilmu, jemaah. Ya. Jangan mentang-mentang kita cinta sama Islam, main sedikit-dikit jihad. Sedikit-dikit jihad. Jihad, perhatikan jemaah. Kalau dalam wilayah yang disebut dengan Darul Harbi, wilayah perang. Dan wilayah perang saat ini itu hanya ada di Palestina. Itulah wilayah perang. Itu namanya Darul Harbi, wilayah perang. Dan kalau dalam wilayah perang, umat Islam boleh melakukan perlawanan dengan apa saja. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahkan dengan bom bunuh diri, karena tidak ada lagi cara untuk melakukan perlawanan. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi membolehkan hal itu. Ya, perhatikan jamaah, mohon maaf. Tapi kalau dalam wilayah yang disebut dengan Darul Aman, wilayah aman, wilayah yang sedang tidak ada perang. Alhamdulillah seluruh wilayah Indonesia ini itu adalah Darul Aman, wilayah aman. Tidak ada perang di Indonesia. Maka tidak boleh dikit-dikit mengucapkan kata jihad. Apalagi misalnya mau menjadi pengantin, meledakkan diri di tengah-tengah gereja orang yang sedang beribadah, biar banyak orang Kristen mati. Itu bukan mati syahid, tapi namanya mati kesaid. Ya. Jadi hati-hati. Betul Nabi mengatakan wazirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Bahwa puncak ajaran dalam Islam ini itu adalah jihad fi sabilillah. Itu ketika dalam situasi Darul Harbi, dalam wilayah perang. Ya, perhatikan jamaah, mohon maaf. Kenapa Hamas, ini saya singgung sedikit. Kenapa Hamas kemarin melakukan penyerangan kepada Israel pada tanggal 7 Oktober. Lalu kemudian ujung-ujungnya Hamas yang disalahkan. Padahal banyak umat Islam, banyak dunia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum Hamas melakukan penyerangan itu. Di mana orang-orang Israel, ya, dimulai dari sebelum Oktober, September, pertengahan September. Orang-orang Israel pertama melarang umat Islam sholat di Masjidil Aqsa. Yang kedua, mereka merayakan salah satu hari raya mereka dengan membuat panggung di dalam Masjidil Aqsa. Lalu kemudian mereka nyanyi-nyanyi musik-musik di dalam Masjidil Aqsa. Ada umat Islam yang boleh masuk sholat, mereka bikin acara di dalam Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini salah satu masjid suci dalam Islam yang tidak boleh siapapun untuk mengganggu kesuciannya. Lalu mereka meniup-niup trompet di tembok ratapan yang berada di samping Masjidil Aqsa. Itu simbol di mana memang mereka mau mengajak perang. Maka marahlah Hamas ketika kesucian Masjidil Aqsa diganggu oleh orang-orang Yahudi. Ini yang nggak diketahui oleh dunia. Karena memang tak ada satupun media yang meliputnya. Ujung-ujungnya Hamas yang disalahkan. Hamas yang dianggap sebagai teroris. Hamas yang dianggap sebagai troublemaker. Hamas yang dianggap sebagai biang kerok. Jadi kalau di sana melakukan jihad karena masuk dalam kategori Darul Harbi, tentu kewajiban umat Islam untuk mempertahankan Masjidil Aqsa yang merupakan satu di antara masjid suci yang dimiliki oleh umat Islam. Tapi kalau kita di sini, jangan dikit-dikit bilang jihad. Dikit-dikit bilang syahid. Ya, mohon maaf, jamaah rahimakumullah. Saya sering diundang ceramah ke Bali. Saya sering sekali berceramah di Bali. Bahkan sering menyampaikan khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha
di lapangan 741 Angkatan Darat di Bali, di Kute. Ya. Akibat kejadian bom Bali 1, bom Bali 2, saudara-saudara muslim kita yang tinggal di Bali itu banyak. Sampai ada yang 6 bulan tidak pernah berani keluar rumahnya untuk keluar berdagang, untuk keluar berbisnis. Karena selalu ketika bertemu dengan orang Bali, teman ente itu yang melakukan bom di Lekian. Bom Bali 1, bom Bali 2. Rusak nama Islam, rusak nama bahkan mata pencarian saudara-saudara kita yang Islam. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, pahami jihad dengan pemahaman yang benar. Kita Indonesia, Darul Aman, tidak ada wilayah perang di sini. Maka jihad kita adalah dengan menghadiri majelis-majelis ta'lim seperti ini. Dengan berusaha memahami agama dengan pahaman yang benar, mendidik, membesarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Itulah jihad kita. Ya. Adapun kalau misalnya kita kepingin membantu saudara-saudara kita di Palestina, silakan bantu dengan dana, silakan bantu dengan doa. Itulah cara jihad kita. Tapi kalau yang di Palestina, jamaah, itulah jihad yang sesungguhnya. Ya. Untuk orang-orang Palestina dan yang berada di sekitaran wilayah Palestina. Wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Puncak dari ajaran Islam itu adalah jihad fisabilillah. Jamaah rahimakumullah. Wa hiya awwalu ma aujabahu Allah taala minal ibadat. Jadi salatlah yang paling pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Tawalla ijabaha bi mukhatabati rasulih Lailatul Mi'raji min ghairi wasitatin. Ya, perhatikan jamaah bahwa Rasulullah SAW menerima perintah salat ini pada malam Isra dan Mi'raj tanpa ada perantara. Ya. Perhatikan, kalau salat, kalau haji, puasa, zakat, yang rukun-rukun dalam Islam itu Allah titip perintahnya melalui malaikat Jibril. Tapi kalau sholat langsung dipanggil Nabi itu oleh Allah Subhanahu wa taala ke simbol istana negara Allah yang ada di atas langit sana. Tempat yang sangat tinggi dan tidak ada lagi yang lebih tinggi dari tempat itu. Yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Muntaha itu artinya mentok. Sudah tidak ada lagi tempat yang lebih tinggi dari itu. Menunjukkan bagaimana tingginya derajat salat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu, kita tidak boleh mengentengkannya, kita tidak boleh menyepelekannya, kita tidak boleh tidak memperhatikannya dengan sebaik-baiknya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, muru auladakum bis salati inda sab' wadribuhum indal ashr. Suruh anak-anak kalian sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Ya, perhatikan jamaah. Tidak ada hadis seperti ini yang Rasulullah sampaikan. Tidak pernah Nabi mengatakan suruh anak-anak kalian puasa ketika berumur 7 tahun. Suruh anak-anak kalian pergi haji ketika berumur 7 tahun. Suruh anak-anak kalian bayar zakat ketika berumur 7 tahun. Itu enggak ada. Satu-satunya ibadah di mana Rasulullah perintahkan kita untuk memerintahkan anak-anak kita, suruh anak-anak kalian untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Perhatikan jamaah. Wadribuhum indal ashr. Tapi waktu berumur 7 tahun itu kita diminta hanya menyuruh saja. Tidak boleh memukulnya. Kalau seandainya mereka tidak melaksanakan. Wadribuhum indal ashr. Tapi kalau sudah berumur 10 tahun, kalian suruh anak-anak kalian sholat, kemudian mereka tidak mau melaksanakannya,
idribuhum, kalian boleh memukulnya. Tetapi tentu dengan pukulan yang mendidik, bukan dengan pukulan yang menyakiti. Ya, pukulan yang mendidik itu dari pusar ke bawah, bukan dari pusar ke atas. Boleh kita pukul, sekali lagi, ketika mereka sudah berumur 10 tahun, lalu kemudian tidak mau mengerjakan, itu boleh dipukul dengan pukulan yang mendidik. Tapi kalau baru berumur 7 tahun, sampai umur 10 tahun, kita hanya diminta untuk menyuruhnya saja. Ya, nak sholat. Ya, ketika umur 7 tahun, umur 8 tahun, umur 9 tahun, sholat nak. Waktu subuh bangunkan dia sholat. Tapi kalau belum mau, jangan dipukul. Sekedar suruh saja. Nah, kalau ibu-ibu punya suami mendengar azan subuh, nggak bangun-bangun, Bu, Ibu, mau nggak saya kasih tahu satu resep untuk mudah membangunkan suami sholat subuh? Mau? Jadi besok dicoba ya. Jadi besok begitu azan subuh berkumandang, jadi jangan dipukul suaminya, jangan disiram, jangan ditarik selimutnya. Cukup bisikkan satu kata saja di telinganya. Katakan kepadanya, Pak, saya sudah ridho dunia akhirat kalau Bapak menikah lagi. Itu kalau bahasa Sasaknya, Bu, berembi-rembi lusin semama. Langsung lah melingkar. Betul nih, enggak ada dene sidang ras milih melari bae sembayang dulu tuh di masjid. Berat ya? Masya Allah. Masya Allah. Begitu juga bapak-bapak, kalau seandainya istrinya susah dibangunkan untuk sholat subuh, ya, tidak usah disiram, tidak usah dipukul, cukup bisikan satu kata di telinganya, Dek, kalau kamu nggak mau bangun sholat subuh, sebentar lagi saya akan akad nikah. Berber kelusin langsung menguras, langsung apa aja searea deket bisa pelewasi deh. Masya Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, jauh Nabi menerima perintah sholat ini. Jauh di tempat yang sangat tinggi sekali. Menunjukkan bagaimana tingginya ibadah yang satu ini di hadapan Allah. Tapi terkadang masih banyak di antara kita yang menyepelekan, yang menganggap enteng, yang menganggap biasa-biasa. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, mari saya mengajak diri saya, mengajak kita semua, kita didik keluarga kita untuk selalu melaksanakan sholat, terutama sholat yang 5 waktu, sebesar dan seberat apapun. Karena inilah tanggung jawab kita para orang tua. Sehingga pernah ada satu ungkapan mengatakan, Pak, ada pertanyaan. Kalau rumah Bapak terbakar, lalu ada anak Bapak sedang tertidur di dalam, apa yang akan Bapak lakukan? Saya pasti akan selamatkan anak saya. Saya akan suruh dia bangun untuk segera lari dari rumah. Lalu pertanyaan yang sama, Pak, apa yang Anda lakukan? Kalau seandainya anak Anda akan dibakar oleh api neraka gara-gara dia nggak sholat. Apakah seperti itu kita akan selamatkan anak-anak kita? Ternyata jawabannya itu tentu beda dengan kasus yang pertama tadi. Betul, Pak? Karena banyak di antara kita menganggap sholat ini sesuatu yang biasa. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah,
dengan memahami sholat ini bagaimana posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kita semakin memperbaiki kualitas sholat kita. Jamaah rahimakumullah, ini begitu azan Isya kita langsung selesai ya? Hah? Apa saya biasa kalau pengajian di mana-mana itu biasanya ada tanya jawabnya. Jadi begitu azan, kadang di beberapa masjid itu azan dulu masjidnya. Setelah itu lanjut, ya lanjut tanya jawab sampai kira-kira selesai baru qomat. Ada yang misalnya sampai selesai pengajiannya baru kemudian langsung qomat. Ada yang azan dulu langsung kemudian qomat. Nah, kita mau pakai yang mana ini? Begitu azan Isya berkumandang, kita azan dulu. Lalu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Atau bagaimana? Di beberapa masjid dilanjutkan dulu. Berarti nggak ada jeda azan Isya. Nggak. Langsung nanti kemudian langsung azan kemudian iqamat gitu. Baik. Saya tambahkan sedikit saja, ya rahimakumullah. Hukmu tarkis salati. Hukum meninggalkan salat. Kata Said Sabiq dalam kitab ini, perhatikan. Tarkus salati juhudan biha wa inkaran laha kufrun wa khurujun an millatil islami bi ijma'il muslimin. Kalau ada orang Islam meninggalkan sholat juhudan biha, karena memang dia tidak mau mengerjakan, wa inkaran laha, dan ia mengingkari kewajibannya, artinya mengatakan bahwa sholat itu enggak wajib. Bagaimana pandangan Said Sabiq dalam kitab ini? Kufrun wa khurujun an millatil Islam. Berarti orang itu telah kufur dan telah keluar dari Islam. Ini kalau dia tidak mau mengerjakan dan mengatakan sholat itu tidak wajib. Amma man tarakaha ma'a imanihi biha wa'tiqadihi fardiyatuha walakin tarakaha takasulan aw tashagulan anha bima la yu'addu fi syar'i uzran faqad sarrahat al-haditsu bi kufrihi wa wujubu qatlihi ammal ahaditsul musarriha bi kufrihi fahiya. Ya, perhatikan. Adapun kalau ada seorang muslim dia tinggalkan sholat, tapi dia imani bahwa sholat itu wajib, dia yakini bahwa sholat itu fardu, tapi ia tinggalkan dengan takasulat karena alasan malas mengerjakan, au tasyagulan anha, atau dia menyibukkan diri dengan pekerjaan yang lain sehingga kemudian ia tidak sempat mengerjakan sholat. Bima la yu'addu fi syar'i uzran, bahwa apa yang menjadi penyebab dia meninggalkan sholat itu bukan karena uzur secara syar'i, bukan karena alasan yang dibenarkan, bukan karena uzur yang dibolehkan. Faqad syarrahal ahaditsu bi kufrihi wa wujubu qatlihi. Bahasa Said Sabiq ini luar biasa dalam kitab ini. Ya. Dia mengatakan bahwa kalau ada orang Islam dia tinggalkan sholat, dia yakini sholat itu wajib, tetapi memang dia tinggalkan karena malas atau dia menyibukkan diri dengan pekerjaan yang lain, dengan pekerjaan yang tidak dianggap uzur yang membolehkannya untuk misalnya meninggalkan sholat. Maka hadis-hadis menjelaskan bahwa orang itu juga masuk dalam kategori kufur, bahkan
ya bahasa Said Sabiq dalam kitab ini, orang itu boleh dibunuh dalam bahasa Said Sabiq. Ya. Perhatikan beliau menukil beberapa hadis Nabi, tapi nanti saya akan jelaskan. Perhatikan jamaah, dengan pemahaman yang banyak dipahami oleh sebagian ulama kontemporer. Di mana Nabi mengatakan, perhatikan, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, dia sengaja tidak mau salat, maka perhatikan, saya akan terjemahkan dengan terjemahan saya. Dan inilah terjemahan yang dipakai oleh sebagian besar ulama kontemporer. Faqad kafara, orang biasa menerjemahkannya faqad kafara, sesungguhnya orang itu telah kafir. Jadi siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sesungguhnya orang itu telah kafir. Itu terjemahan yang biasa dipakai. Tetapi saya akan terjemahkan faqad kafara dalam hadis ini, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara, sesungguhnya orang itu sangat dekat dengan kekafiran. Dia belum kafir, tapi sudah sangat dekat dengan kekafiran. Kenapa? Perhatikan jamaah. Karena qad, ya, dalam bahasa Arab ketika ia masuk dalam fi'il madhi itu ada dua maknanya. Jadi qad kafara, kafara itu dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il madhi. Kata kerja past tense. Dalam bahasa Inggris kata kerja maknanya sudah lewat. Qad kalau dia masuk pada fi'il madhi biasanya maknanya litahqiq, maknanya sesungguhnya. Tetapi qad kalau masuk dalam fi'il madhi itu kadang-kadang maknanya litaqrib, maknanya sudah sangat dekat. Tidak bermakna sesungguhnya, tetapi maknanya sesungguhnya telah dekat. Makanya tadi saya mengartikan man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara, sesungguhnya ia sangat dekat dengan kekafiran. Tidak diterjemahkan dengan sesungguhnya dia telah kafir. Kenapa jemaah? Perhatikan. Ada qad ketika masuk dalam fi'il madhi, misalnya kalau kita iqamat. Ya, kalau kita qomat, itu bunyinya apa? Qad qamatis salatu, qad qamatis salatu. Qad masuk di belakangnya ada fi'il madhi, qama atau qomat, di sini adalah fi'il madhi. Makna qad qamatis salatu itu tidak diterjemahkan dengan sesungguhnya salat telah dimulai. Tetapi maknanya qad qamatis salatu, sesungguhnya salat sebentar lagi akan dilaksanakan. Karena memang belum mulai salatnya. Dia hanya sebagai sebuah pengumuman, pemberitahuan bahwa sholat berjamaah sebentar lagi akan dilaksanakan. Maka terjemahan yang lebih tepat pada hadis tadi, man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara, ya. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafara, sesungguhnya ia sudah sangat dekat kepada kekufuran. Jadi tidak diterjemahkan dengan sesungguhnya ia telah kafir. Sudah sangat dekat. Ya. Maka kalau ada orang biasa meninggalkan sholat, nah itu biasanya bahaya. Ya. Nanti yang lain-lain juga dia pasti akan tinggalkan. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja' wal ma'ab. Itulah kajian kita pada malam hari ini. Silakan jamaah, barangkali ada yang ingin bertanya, menyampaikan sesuatu. Bebas pertanyaannya. Ya. Boleh dengan kalau boleh sekalian menyebut nama, ya. Biar saya lebih mengenal nama-nama pelunggu Sami. Karena tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka tolong biar kita lebih akrab.
boleh dengan menyebut nama. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Artinya kalau memang betul benar kata istri meninggal, memang tidak. Saya Fajar. Pak Fajar. Jadi kalau sampai meninggalkan memang tidak meninggalkan. Tetapi kan ini salah satu hal yang sifatnya verbal dan non verbal. Jadi kalau kita panas, memang kita tidak akan saya panas tidak, tapi saya cukup mengipas-ipas. Itu sudah menunjukkan bahwa saya ini kepanasan. Nah, sekarang permasalahannya kalau kita katakan meninggalkan sholat itu memang mayoritas yang kita ada di sosial masyarakat tidak meninggalkan sholat. Tetapi mereka sangat menggunakan tadi menyibukkan diri sehingga melambat-lambatkan sholat. Nah, dalam melambat-lambatkan sholat ini dalam kondisi tertentu, dalam keadaan tertentu, dalam tanda petik ini sangat mengganggu. Contoh, karena kami sendiri bekerja di dalam satu lembaga yang menyangkut pada unsur pendidikan, jadi di situ ada kewajiban kita untuk belajar. Nah, jam-jam seperti ini, saya satu kuliah. Artinya kita tahu betul dari kapan mulai diazan, berapa menit lagi diazan, dan pada saat dia tip maka iqamah akan dikumandangkan. Jadi saya bisa melakukan ini. Pada saat saya belajar dan mengajarkan sesuatu, kalau ini seperti saya tunda dulu, karena saya tahu nanti sebentar lagi dia akan aman. Tapi kalau di beberapa waktu atau beberapa menit, kadang-kadang kita datang dahulu karena kita punya meluangkan waktu dia dapat sunahnya, atau kadang kita memperlambatkan diri supaya tepat nanti karena ada pelajaran yang penting, tetapi kita tahu nanti sebentar lagi akan tamat. Tapi pada saat titik mulai seharusnya tamat, kadang ada beberapa menit masih terus mengolok-olok waktunya. Nah ini bagaimana kita menyikapi? Dan kalau kami di pendidikan, karena kami di sebuah institusi, saya sendiri kebetulan ketua kajian itu menegaskan dan sudah mensosialisasikan berkali-kali dan itu sudah disetujui oleh pimpinan. Tetapi karena kami pendidikan, tentu banyak orang datang dan pergi. Dari mulai dari Jawa Timur, kami punya wilayah Bali, NTB, Papua dan Maluku. Nah, jadi kalau yang datang itu kadang jangan cuma beberapa kali kalau mereka adalah ceramahnya, kita jangan terburu-buru amat. Tapi ini lembaga pendidikan yang dimana wilayah waktu yang punya perbedaan, sehingga pada saat kami menunda waktu sedikit menunda ini dalam 10 menit itu juga akan membuat materi. Kalau materi saja oke, tapi kalau materi sifatnya eksak atau penting itu sangat penting. Nah kadang ada yang protes, yang buru-buru amat, ya sudah aku tidak sepakat. Bagaimana menyikapi kondisi seperti ini? Baik. Salam. Perhatikan jamaah. Rasulullah SAW tentu adalah teladan kita dalam segala hal. Beliau sering kita pengajian sama masyarakat jamaah sama sahabatnya, saya habis maghrib seperti ini. Itu kadang tertunda pelaksanaan sholat isya dari yang sudah ditentukan. Ya, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu waktunya telah ditentukan. Saya sering melesetkan, mohon maaf jamaah, ayat tadi, kan bunyi ayatnya, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang yang beriman, mawquta, waktunya telah ditentukan, kata Allah. Nah, banyak di antara kita, sholatnya itu bukan mawquta, tapi mau kita. Ya, mau kita, kapan-kapan kita mau sholat, terserah kita. Mau sholat subuh setelah matahari terbit itu mau kita namanya, ya, bukan mau kuta. Nah, khusus untuk sholat isya itu sering Rasulullah SAW menunda pelaksanaan sholat isya karena sedang ada ta'lim. Nah, beliau sedang berikan pengajian sampai kemudian kadang-kadang itu kalau waktu kita sampai jam 9, kadang sampai jam 10. Waktu zaman itu belum ada jam, ya. Karena saking pentingnya ilmu di atas ibadah. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari itu membuat satu bab khusus namanya Babul Ilmi Qabla Al-Amal. Bab tentang pentingnya ilmu sebelum beramal, sebelum beribadah. Saking pentingnya ilmu ini. Maka Rasulullah SAW itu sampai harus sibuk dengan memberikan pengajian terlebih dahulu walaupun waktu isya itu telah tiba. Nah ini dalam konteks sholat isya.
Adapun tadi misalnya adalah waktu, misalnya sholat zuhur, sibuk dengan pendidikan, kita ingin memberikan pendidikan yang baik dan toladan kepada anak-anak kita bahwa misalnya setelah azan zuhur 10 menit dari azan itu adalah iqamah. Di satu sisi kita ingin komitmen dengan waktu yang telah kita sepakati. Tapi di satu sisi juga ada materi pendidikan yang penting untuk disampaikan. Ini fleksibel jamaah rahimakumullah. Tergantung situasi dan kondisi. Artinya bahwa kalau kita melihat pentingnya materi yang akan disampaikan, tidak apa-apa sekali waktu kita keluar dari kesepakatan. Dalam arti tidak mesti harus 10 menit setelah azan berkumandang. Selesaikan dulu materinya sampai betul-betul habis supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang membingungkan, maka baru kemudian sholat dilaksanakan. Jadi ini tidak masuk dalam kategori mau kita diplesetkan menjadi mau kita. Kalau yang saya maksudkan dengan mau kita itu, kan banyak di antara kita ini sholat mau-maunya. Ada yang sholat asar pas ketika di RRI Mataram sedang ngaji baca Quran. Tinggal 5 menit. Mau waktu sholat asar habis. Begitu dapat 2 rakaat, azan maghrib berkumandang. Ya, ada di antara kita ibadah. Sholat subuh, waktunya kata Nabi dari semenjak fajar shodiq sampai terbitnya matahari. Tapi karena dia asik tidur, nantilah sholat subuh sekalian sholat duha, dia bilang. Karena kalau saya nggak sholat subuh di waktu duha, nanti saya nggak bisa sholat duha, dia bilang. Jangan disamain waktu duha dengan waktu sholat subuh. Nggak ada artinya sholat duha kalau sholat subuh dikerjain di waktu duha. Ya, jadi inilah yang kita sebut dengan mau kita itu. Mau sholat, mau-maunya kita. Itu nggak boleh. Tetapi kalau ada tujuan tertentu, perhatikan jamaah. Ini saya sampaikan. Tadi disampaikan karena alasan yang tidak syar'i, dia meninggalkan sholat. Tapi sekarang bagaimana kalau alasannya itu syar'i? Apa contoh alasan syar'i? Ada dokter ahli bedah. Dia seorang yang biasa melakukan operasi pasien yang sakit. Dia masuk ke ruang operasi, misalnya jam 10 pagi. Ternyata operasinya selesai jam 5 sore. Dia tinggalkan sebentar, nyawa orang melayang. Ya, ini masuk dalam kategori uzur syar'i, uzur yang dibolehkan. Maka dia boleh meninggalkan sholat zuhur itu, tapi bukan meninggalkan. Diperbolehkan oleh para ulama untuk dia menjamak sholat zuhur dengan asar, dengan jamak takhir, nanti dia kerjakan di waktu sholat asar. Itu alasannya masuk dalam kategori alasan syar'i. Alasan yang dibenarkan, ya, alasan yang dibolehkan oleh para ulama. Dia bukan karena sibuk dengan pekerjaan mengoperasi, tapi ini berkaitan dengan nyawa orang. Yang kalau dia tinggalkan untuk sholat, nyawa orang melayang, ya, maka dia boleh tidak mengerjakan sholat zuhur di waktunya, tapi nanti boleh menjamaknya sekali waktu setelah dia nanti selesai operasi. Dia jamak saja, nggak boleh melakukan jamak qashar. Karena jamak qashar itu hanya dibolehkan di waktu sedang safar, di waktu sedang musafir. Ya. Tapi kalau tidak sedang dalam keadaan musafir, boleh menjamak saja. Ya, perhatikan jamaah rahimakumullah, mungkin ada di antara kita nanti yang agak sedikit terheran-heran dan bertanya-tanya dengan apa yang saya sampaikan. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan sholat maghrib isya itu dengan jamak. Padahal beliau tidak dalam keadaan musafir, beliau sedang mukim di Madinah dan beliau cuaca juga tidak sedang dalam keadaan hujan, cuacanya sangat baik-baik saja.
Para ulama kemudian berbeda pendapat terkait dengan Rasulullah menjamak sholat maghrib isya padahal beliau tidak sedang dalam keadaan musafir. Perhatikan jamaah. Ada yang mengatakan jamak yang dilakukan oleh Rasulullah dalam hadis itu disebut dengan jamak suri namanya. Apa itu jamak suri? Jamak yang terlihat seolah-olah jamak padahal sebenarnya bukan jamak. Rasulullah mengerjakan sholat maghrib di penghujung waktu maghrib, last minute. Ya, kira-kira 5 menit sebelum waktu maghrib habis, beliau sholat maghrib. Begitu waktu masuk isya, beliau langsung mengerjakan sholat isya. Sehingga terlihat seolah-olah jamak, padahal bukan jamak. Ini namanya jamak suri namanya. Jamak yang terlihat seolah-olah jamak, padahal bukan jamak. Ada ulama yang mengatakan, hadis itu menjelaskan sekali waktu boleh melakukan jamak. Dan jamak yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan jamak suri, tapi memang betul-betul beliau menjamak sholatnya, di mana maghrib dan isya dikerjakan di satu waktu. Kata para ulama, sekali waktu, perhatikan jamaah, seseorang boleh menjamak sholatnya. Misalnya dalam resepsi pernikahan, bapak-bapak misalnya ada putrinya menikah, lalu bapak hadir sebagai orang tua di resepsi pernikahan itu, yang harus bersalaman dengan tamu yang begitu banyak. Ya, misalnya mulai berdiri dari situ dari sebelum maghrib, datang maghrib, nggak ada waktu untuk pergi sholat, untuk sholat maghrib sampai datang waktu isya. Lalu nanti bapak kerjakan waktu maghrib ini di waktu isya. Sekali waktu dengan jamak boleh. Sekali waktu. Dendek bilang waktu. Ya. Jangan juga pahami. Ini ada cerita orang Sasak pergi musafir kerja. Dia kerja ke Malaysia. Sudah 5 tahun di Malaysia. Setiap hari sholatnya jamak qashar terus. Ditanya, kenapa jamak qashar? Lah kan dia itu musafir, lekte, dia bilang. Ya. Betul, dia sebutannya musafir, sebutan secara nama. Tetapi secara syar'i, dia sudah hilang sebutan musafirnya. Di sana dia disebut sebagai muqim, sudah menetap di sana. Ya, kan dia itu musafir, lekte, dia bilang. Aku bilang dulu jamak qashar doang, sembahyang. Ya, kemulah simpiak diri. Ini karena pemahaman yang enggak benar. Ya. Jadi jangan dikit-dikit nyebut musafir. Jangan dibuat sebagai alasan. Yang terpenting jamaah rahimakumullah, jangan pernah meninggalkan sholat. Sekali waktu boleh dijamak karena alasan-alasan tertentu. Nanti Said Sabiq ada menyebut sini. Apa alasan-alasan yang membolehkan kita untuk melakukan jamak? Jadi jamak itu ada 3 istilahnya Bapak Ibu. Yang jarang kita pahami. Ada jamak qashar. Dan jamak qashar ini hanya boleh saat kita musafir. Ada jamak saja. Ya. Itu walaupun kita tidak dalam keadaan musafir. Jamak saja, bukan jamak qashar. Artinya misalnya maghrib sama, misalnya asar sama zuhur. Jamaknya 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Jadi jamak saja. Tanpa ada qashar, gak ada yang dikurangi rakaat. Ada yang disebut dengan qashar saja. Dikerjakan di waktunya. Zuhur 2 rakaat. Nanti waktu datang sholat asar 2 rakaat. Itu namanya qashar saja. Dan Rasulullah SAW ketika beliau Fathu Makkah, membebaskan Makkah pada tahun 8 Hijriah, beliau sering melakukan sholat qashar saja. Ya. Datang zuhur, beliau sholat 2 rakaat. Nanti asar, dia sholat asar di waktu asar, tapi cuma 2 rakaat. Ya, beliau sholat bersama para sahabat. Qashar saja. Kadang beliau melakukan jamak qashar dari ketika beliau sedang wukuf di Arafah, waktu beliau berhaji. Di padang Arafah, beliau melakukan jamak qashar. 2 waktu digabung menjadi 1, yang 4 rakaat di qashar menjadi 2. Itu namanya jamak qashar. Nah, ada yang disebut dengan jamak saja.
Sholat yang 4 rakaat dikerjakan di satu waktu, tapi tidak ada yang dikosor, hanya jamak saja. Ini nanti kita akan kaji lebih mendalam supaya kita paham jamaah. Kalau kita sedang musafir, bagaimana cara kita melaksanakan sholat jamak qashar? Karena masih banyak di antara kita yang belum tahu bagaimana ia melakukan sholat jamak qashar. Ya, perhatikan. Dalam mazhab Syafi'i memang boleh kita mau mengambil sholatnya qashar atau tamam. Misalnya yang 4 rakaat kita kerjakan 4 rakaat saat musafir. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, perhatikan jamaah, karena mohon maaf saya tesis master saya itu tentang fikih perlindungan perbedaan mazhab. Jadi agak tahu saya pendapat para ulama itu. Kalau dalam mazhab Hanafi, kalau orang sedang musafir, wajib hukumnya mengerjakan sholat dengan qashar. Kalau dia kerjakan dengan tamam 4 rakaat, zuhur misalnya 4 rakaat, itu enggak sah sholatnya dalam pandangan mazhab Hanafi. Kenapa? Ketika Allah menyebut dalam Al-Quran, "Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Kalau kalian sedang musafir, kalian tidak apa-apa mengqashar sholat kalian, kata Allah. Artinya harus diambil dispensasi yang Allah sedang berikan. Dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, "Innallaha yuhibbu an tu'ta azaimuhu kama an tu'ta rakhaisuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu." Sesungguhnya Allah sangat senang ketika seorang hamba mengambil dispensasi yang sedang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana Allah sangat senang ketika fardunya dikerjakan secara sempurna ketika dia tidak dalam keadaan musafir. Jadi berdasarkan hadis ini, dalam mazhab Hanafi, kalau ada orang musafir, lalu misalnya dia sholat zuhur 4 rakaat, padahal sedang musafir, dalam pandangan mazhab Hanafi, tidak sah sholatnya. Karena dia harus mengambil dispensasi yang Allah berikan, yaitu yang 4 rakaat dikosor menjadi 2 rakaat. Dalam mazhab Hanafi. Ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, dia boleh memilih antara mengerjakan secara tamam, sempurna 4 rakaat, atau dia kerjakan secara qashar menjadi 2 rakaat, itu dia boleh memilih. Dalam mazhab Hambali dan mazhab Maliki jamaah, itu harus diambil walaupun tidak sampai tidak sah sebagaimana pandangan mazhab Hanafi. Jadi harus kita tahu, karena kita ini sekali waktu mungkin akan pergi musafir kemana. Itu harus tahu bagaimana kita menjamak qashar sholat kita. InsyaAllah nanti ada waktunya untuk kita kaji. Ada ibu-ibu yang bertanya? Satu orang? Silakan, Bu. Waalaikumsalam. Ya. Salam. Mohon maaf, jamaah. Saya melihat di belakang ada yang sholat berjamaah kayaknya. Jadi ke depan, kalau ada pengajian seperti ini, itu tidak boleh ada yang memulai sholat, walaupun sholat berjamaah. Ya, itu pengurus masjid harus mengingatkan. Jadi, tapi biarin aja Pak. Ini nanti, ya, mungkin pendatang. Gak apa-apa, biarin aja. Jadi begini, perhatikan hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan hadis ini hadis sahih. Saya biasa tidak akan baca hadis kalau hadisnya tidak sahih. Dan insya Allah saya sedikit mengetahui mana hadis yang sahih dan mana yang bukan hadis yang sahih. Karena saya kebetulan menulis tesis master tentang hadis dan fikih perbandingan mazhab. Jadi Nabi mengatakan, perhatikan hadisnya, man adrakar raq'ata
faqad adrakas shalah. Siapa yang telah mendapatkan 1 rakaat salat, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan salat pada waktunya. Tadi ibu bercerita sudah dapat 3 rakaat salat asar, lalu kemudian azan maghrib berkumandang, begitu ya? Jangan sekali-kali ibu batalkan salatnya, teruskan salatnya. Karena jangankan sudah dapat 3 rakaat, ibu dapat 1 rakaat salat asar, berdiri sempurna untuk rakaat yang kedua, lalu azan maghrib berkumandang, ibu sudah dianggap mengerjakan salat asar pada waktunya. Walaupun 3 rakaat sisanya, itu 3 rakaat dosa, ya, karena memang dikerjakan di luar waktu asar. Tetapi hukum sholatnya sah dan tidak perlu mengqadha sholatnya. Ya, asalkan sudah dapat 1 rakaat secara sempurna. Jadi ibu sudah dapat sujud rakaat yang pertama, sujud kedua, lalu berdiri untuk rakaat yang kedua, masuk waktu maghrib, berarti ibu telah mengerjakan sholat asar pada waktunya. Jangan batalkan sholatnya. Begitu mendengar, ya udah azan, lalu ibu batalin sholatnya. Ini kata kita nggak paham. Ini pentingnya kita ngaji. Ya, teruskan sholatnya dan tidak perlu mengqadha sholat itu, karena sholatnya dianggap sah pada waktunya. Yang penting dapat 1 rakaat. Begitu juga kalau kita sholat subuh, jamaah. Ya, kita bangun agak kesiangan, dalam arti waktu subuh masih ada tapi menjelang matahari terbit. Waktu subuh berakhir ketika matahari terbit. Kita misalnya